Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Pisces 1 sampai 15 Januari 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara ya. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan seperti biasa, kalau teman-teman ada yang berkenan untuk dibacakan bergaris tangan, kalian bisa hubungi saya via WA, dan WA-nya ada di box deskripsi video ini ya, seperti itu. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Dan saya membuka pembacaan mendoakan khusus untuk kosmetik 1 sampai 5 buah saja. Dan itu bisa via telepon ataupun secara langsung ya, seperti itu. Dan itu biayanya sekitar 150.000 dan manfaatnya untuk daya tarik. Jadi kalau kalian berkenan silahkan hubungi saya via WA ya. Kalau mau personal reading atau konsultasi juga sama via WA. Kita ngebahas kehidupan zodiak Pisces 1 sampai 15 Februari 2022. Kali ini sepertinya banyak yang mendapatkan rezeki. Banyak yang terpenuhi secara rezeki ya, banyak kemudahan yang kalian dapatkan. Kedudukan yang baik, kepercayaan yang baik, bahkan perayaan ya atas kerja keras kalian, atas perjuangan kalian selama ini yang berhubungan dengan pekerjaan, usaha, bisnis ataupun bahkan hubungan. Ada juga yang bisa membeli apa yang kalian harapkan ya, bisa membayar utang, bisa membeli apa yang kalian inginkan, misalnya merenovasi rumah, membeli barang apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian harapkan selama ini banyak juga yang tercapai. Tetapi di sini kalian juga harus banyak yang merasakan istilahnya rasa syukur. Harus banyak rasa syukur yang harus kalian panjatkan kepada Tuhan, karena apapun yang kalian miliki itu atas izin Tuhan. Dan kalian semakin banyak istilahnya yang semakin dewasa, semakin pinter ya memilih mana yang terbaik buat kalian dalam hal bisnis, pergaulan ataupun keputusan-keputusan yang memang akan berdampak besar untuk kehidupan kalian di masa depan. Ini berhubungan dengan pekerjaan, usaha atau hal pribadi. Dan kalian juga banyak yang udah bisa istilahnya menikmati hasil jerih payah kalian. Mungkin selama ini kalian banyak berjuang, banyak berusaha, banyak belajar dari apapun yang kalian lakukan, dari usaha kalian, pekerjaan kalian, dari lingkungan, mungkin seperti itu. Banyak juga istilahnya hal-hal yang selama ini membuat kalian merasa was-was atau derawasan ya, kekhawatiran yang berlebihan karena beberapa hal, misalnya dalam pekerjaan, usaha, atau misal tidak seperti yang kalian harapkan. Tetapi dengan waktu kalian banyak belajar, kesabaran itu ternyata membuahkan sesuatu yang memang baik, asal kalian terus mau berusaha dan terus belajar. Pelan tapi pasti menuju ke kehidupan atau ke sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini ada dari kalian yang ini sebagai seorang pemimpin yang memang baik ya, punya kekuatan. Dalam arti kekuatan itu seperti kemampuan tertentu, atau misalnya mungkin daya pikir kalian juga semakin bagus, planning kalian ke depannya untuk kemajuan usaha ataupun pekerjaan kalian itu semakin bagus, semakin banyak bermanfaat dan ranahnya luas dalam berbagai hal. Bisa seperti itu, entah bisnis, entah pekerjaan, entah usaha, atau misalnya yang berhubungan dengan dimanapun kalian tinggal ataupun pekerjaan kalian. Banyak hal yang harus kalian syukuri. Dan di sini memang ada beberapa dari kalian yang merasakan pengkhianatan, merasa dikhianati bahkan oleh orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian percaya. Dan itu memang kalian harus menerimanya ya. Karena apa? Karena itu adalah sebagian dari proses kehidupan kalian, walaupun memang sangat menyakitkan. Atau ada pengkhianatan yang terungkap ya, seperti itu. Ketika kalian sudah terkhianati, tersakiti, bahkan dirugikan, dan akhirnya terungkap, dan itu membuat kalian merasa bersyukur. Ternyata masih ada kebaikan yang bisa kalian ambil dari apapun yang kalian alami, walaupun itu kesedihan.
Seperti itu. Ternyata apapun yang terlihat indah, terlihat baik, tidak semuanya itu indah. Ada hal-hal yang tidak baik yang bahkan menusuk kalian. Dan itu membuat kalian jadi orang yang lebih hati-hati lagi, lebih waspada dan lebih pintar, dan lebih mengerti tanda-tandanya. Oh, kalau tanda-tandanya seperti ini, dulu juga seperti ini nih, malah orang ini jahat. Kalian jadi mengerti. Nah, di sini walaupun memang banyak hal yang rugi atau tersakiti, kalian masih ada beberapa hal yang bisa kalian syukuri. Kalian bisa berdiri, kalian bisa mengetahui siapa yang tidak baik sama kalian, dan kalian bisa memperbaiki diri, dan kalian bisa bangkit kembali. Seperti itu ya. Ini bisa berhubungan dengan cinta, dengan usaha, tender, atau apapun itu. Begitu ya, sesuaikan saja. Kita ngebahas untuk keuangan ya. Keuangan zodiak Pisces 1 sampai 15 Februari 2022. Sesuatu yang membuat kalian merasa was-was atau merasa tadinya tuh seperti kayak macam ini bagus enggak ya? Ini bener enggak ya? Ada rasa masih bimbang, tetapi kalian terus berusaha dan berjuang, dan pada akhirnya teman-teman itu membuahkan hasil. Walaupun memang ada kerja keras yang sangat lumayan ya, ada kerja keras yang memang harus kalian lakukan, entah dalam hal apapun, entah dalam pemikiran, entah dalam planning ke depan, atau misalnya manajemennya harus bagus, atau misalnya dalam hal kerja keras yang memang secara langsung ya, secara otot ada. Tapi di sini walaupun memang awalnya sangat tidak membuat kalian yakin ya ini akan baik ya, tapi ternyata akhirnya membuahkan hasil. Karena di sini ada jatuh bangun sepertinya. Sebentar ya teman-teman, aku matiin air dulu. Maaf ya, tadinya ada jatuh bangun, ada rasa was-was, ini kira-kira akan sukses enggak nih, akan bagus enggak nih. Tapi ternyata setelah kalian dijalani dengan terus berusaha, dengan terus belajar, dan terus memperbaiki kesalahan kalian, itu membuahkan rezeki yang banyak. Dan bukan untuk saat ini, tapi untuk kedepannya juga. Jadi ini intinya, apapun yang kalian perjuangkan ini akan berjangka panjang keuntungannya ya, asal kalian terus hati-hati dan teliti. Jadi ketika kalian terus berusaha, Tuhan itu memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, asal kalian mau berusaha dan Tuhan melihat. Dan itu membuat kalian apa? Membuat kalian tenang secara batiniah, tenang secara ekonomi, tenang secara planning ke depan, secara usaha, pekerjaan, dan langkah-langkah kalian. Karena udah ada di pikiran kalian, udah matang. Jadi udah nggak ngerasa bimbang lagi, udah nggak merasa derawasan lagi atau was-was lagi. Karena apa? Karena kalian percaya Tuhan ada dan melihat kerja keras kalian, kesabaran kalian ya. Keyakinan kalian itu Tuhan ada, pasti Tuhan membantu kalian, dan terus kalian bekerja keras, terus berusaha dan terus belajar. Dan ketika kalian terperosok ke suatu kesalahan dalam hal apapun ya, kesalahan itu bukan berarti berbuat jelek aja. Misalnya kalau kalian menekuni bisnis tertentu, kalian belum begitu memahami, kalian justru pasti akan melakukan kesalahan ya kan, tapi kalian terus belajar untuk hal itu. Ini akan bagus. Intinya ada kesuksesan yang panjang yang berbuah rezeki. Asal kalian mau terus berusaha, bersabar ya, terus belajar dan terus belajar, memperbaiki terus. Karena kesalahan itu kadang-kadang membuat kita tuh lebih pintar teman-teman, kalau kita mau mencari hikmah dari semua yang terjadi kepada kita. Dulu kita begini, ternyata hasilnya nggak bagus ya. Nah, kita cari yang lain yang kira-kira hasilnya bagus dan jalannya juga benar gitu ya. Nah, kita ngebahas untuk yang asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang berpasangan dulu. Di sini sepertinya kalian ini kadang-kadang banyak mendapatkan kesedihan. Ada tekanan secara batiniah
secara mental ataupun secara sesuatu yang berhubungan dengan materi ataupun perbuatan tertentu. Ini yang menjadi beban ya buat kalian semua, menjadi beban, membuat kalian merasa sedih, merasa kok aku begini, kok orang lain enggak, kok aku seperti ini, aku kira-kira bisa enggak. Kadang-kadang kalian tuh seperti mengharapkan sesuatu terjadi kepada kalian adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang selama ini tidak kalian alami karena kalian udah merasa cukup lelah. Bisa juga tuntutan, tekanan, ini bisa berhubungan secara materi atau berhubungan dengan apapun ya. Ini berhubungan dengan keluarga dekat atau bahkan dengan keluarga inti. Nah, di sini kalian juga banyak mendapatkan pencerahan dari apapun yang kalian alami. Dan itu membuat kalian menjadi orang yang lebih kuat, lebih optimis, dan lebih sabar menghadapi apapun dan berani mengambil keputusan terbaik dalam kehidupan kalian. Dan pada akhirnya kalian jadi seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan cuma untuk bukan suatu perusahaan aja teman-teman, juga pemimpin di dalam diri kalian sendiri. Ketika kita merasa kelelahan dan gak tahu harus bagaimana, kadang-kadang disitulah kekuatan kita timbul. Jadi kita memutuskan sesuatu yang kemarin-kemarin tidak terpikirkan, dan itu membuat kita menjadi orang yang bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang memang manusia seperti itu, harus ditekan dulu, baru keluarlah kekuatannya atau keluarlah pemikiran-pemikiran yang terbaik untuknya. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Nah, di sini kalian juga semakin semakin fokus atau semakin memperjuangkan karir kalian, pekerjaan kalian, dan hubungan kalian dengan pasangan. Karena ingin ada keharmonisan, ada kekuatan cinta yang besar, dan itulah kekuatan kalian untuk menjadi orang yang lebih bahagia, lebih yakin dan percaya diri bahwa di depan sana ada kebahagiaan yang baik. Seperti itu ya. Sesuaikan ya dengan diri kalian. Atau kalian di sini akan mendapatkan kedudukan yang baik atau pekerjaan yang baik setelah mendapatkan kesedihan. Mungkin seperti itu. Ditimbul rasa kenyamanan ya, karena mungkin tercukupi secara ekonomi dan punya kepercayaan diri karena punya pekerjaan yang baik untuk kehidupan kalian di masa depan. Mungkin seperti itu. Dan kita ngebahas untuk yang single ya. Yang single ini sepertinya kalian tuh mulai tercerahkan dengan apapun yang kalian alami, dengan apapun yang terjadi di lingkungan kalian, atau kalian mendapatkan pencerahan dari orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing untuk kalian menjadi seseorang yang lebih maju, lebih optimis, lebih menjadi seseorang yang sangat bermanfaat dan sangat yang baik lah buat dalam karir, dalam pekerjaan, bahkan dalam pemikiran-pemikiran kalian secara pribadi. Tapi ada juga kalian udah mempunyai kedudukan yang mumpuni atau kemampuan yang mumpuni, bisa di bidang apa aja ya, bisa di bidang pekerjaan, bisa juga di bidang pemikiran ya atau wawasan. Itu kan bisa mencerahkan orang lain yang memang membutuhkan pencerahan kalian. Dan ini memang kalian banyak belajar dari kehidupan kalian, banyak belajar dari kehidupan yang kalian alami. Pembelajaran hidup yang buat kalian lebih pintar dan lebih mengerti. Dan ini berdampak untuk hal finansial dan juga hal asmara. Jadi kalian ini seperti udah tercerahkan atau udah tahu kira-kira jodoh yang terbaik buat kalian itu yang seperti apa. Kalau udah mengerti apa yang kalian butuhkan, apa kapasitas kalian, sehingga kalian bisa mengerti yang terbaik buat kalian itu yang seperti apa jodohnya. Ya, jadi udah nggak kesana kemari, udah nggak ini dan itu, jadi udah pasti yang seperti ini nih yang saya mau. Walaupun memang Tuhan yang menentukan ya, tapi kalian udah mengerti yang seperti ini yang saya mau. Seperti itu teman-teman. Dan di sini memang ada yang udah punya pasangan, tapi ada juga yang memang belum punya pasangan. Tapi dalam arti secara pribadi kalian udah mulai menjadi orang yang semakin baik, semakin sukses, dan semakin punya kemandirian tertentu dalam hal pribadi. Begitu ya. Kita bahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Di sini energinya sama. Jadi kalian ini sepertinya ada akhir dari kesedihan atau kekecewaan kalian. Mungkin ya kemarin-kemarin kalian mendapatkan trauma atau kesedihan, merasa dimanfaatkan, merasa nggak ada yang tulus ya mencintai kalian, kok mencintai yang ini salah, kok yang itu salah, mana yang terbaik gitu ya. Tapi ternyata ada akhir dari kesedihan kalian. Jadi ada orang yang terbaik yang akan datang dalam hidup kalian, yang akan hadir dalam kehidupan kalian untuk menjadi teman hidup kalian yang terbaik. Ini buat laki-laki dan perempuan ya.
ada yang akan mendapatkan jodoh yang baik dan yang terbaik. Bisa udah ada juga yang memang akan datang. Tapi ada juga dari kalian ini seperti awal kebahagiaan kalian dan akhir dari kesedihan kalian, karena mungkin ada ekonomi yang semakin membaik, rezeki yang semakin bagus, rencana-rencana kalian semakin sukses, banyak yang tercapai, banyak yang terwujud gitu ya. Sesuaikan ya dengan energimu. Semoga kalian sukses ya, bahagia selalu. Terima kasih telah mendukung channel aku. Jadi nanti saya nggak janji beberapa minggu ke depan karena saya akan ada urusan dulu. Saya sangat bersyukur telah nyampe ke 20.000 subscriber ya. Itu berkat Tuhan, tentunya pastinya itu berkat Tuhan, dan yang memberikan kemudahan dan pencerahan kepada saya. Dan juga itu adalah Tuhan menggerakkan hati kalian untuk mensubscribe channel aku. Terima kasih ya telah mendukung channel aku, karena kalianlah saya mendapatkan kesempatan untuk banyak berkreasi, banyak istilahnya membuat readingan yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian semua dan kita semua. Dan nanti ada personal reading gratis, itu untuk nggak tahu untuk berapa hari ya, satu orangnya hanya 2 pertanyaan saja, dan itu satu harinya hanya untuk 3 orang saja. Tapi saya belum mengumumkan ya saya kapan, karena ini saya ada urusan dulu. Nanti kalau udah santai ya, seperti itu. Terima kasih telah mendukung channel aku. Semoga kalian diberikan keberkahan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, oleh Tuhan. Amin ya robbal alamin. Dadah.